Og helgen nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløben som om hverdag var en lørdag. Så mange damer her og drikka stopp på meg, så jeg lener meg til. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Yoel Indrawan Ginting dengan NIM 19111117771 dari kampus Mikrosil dengan dosen pengampus Albert Primalaya Eskom dengan tugas pertama organisasi dan arsitektur komputer. Di sini saya akan menjelaskan ada 4 materi, yaitu SIP, Simple as Possible. Kedua, komponen komputer, siklus instruksi, mekanisme instruksi. Yang pertama adalah SIP, Simple as Possible. Yang dapat kita lihat, komputer SIP dirancang untuk Anda sebagai seorang pemula dalam bidang ini. SIP memperkenalkan semua gagasan penting di balik operasi komputer tanpa membenamkan Anda ke dalam kerumitan yang tidak perlu. Meskipun demikian, sebuah komputer sederhana SIP sudah mengandung banyak konsep yang lanjut. Kita akan lanjut SIP 1. Tahap pertama, evolusi ke arah pengembangan komputer modern. Sekalipun masih terhitung primitif, memahami SIP 1 sudah merupakan suatu langkah besar bagi seorang pemula. Ya, dapat kita lihat gambar arsitektur berikut. Seperti gambar melihatkan komputer organisasi bus dan semua keluaran register menuju busway untuk saklar 3 keadaan yang memungkinkan transfer data secara teratur. Semua keluaran register yang lain hanya memiliki 2 keadaan. Keluaran-keluaran ini secara kontinu menggerakkan kotak-kotak disambungkan kepadanya, yang dimana pencacahan program memiliki bagian dari unit kendali digunakan mencacah dari 0000 sampai 1111. Tugas utamanya mengirimkan ke memori alamat dari instruksi berikutnya yang akan diambil dan dilaksanakan. Dan yang kedua, masukkan dan MAR merupakan register alamat memori yang terdiri dari register saklar untuk alamat dan data yang menjadi unit masukan, yang kemudian diteruskan ke alamat dalam pencacah program ke RAM. Ya, di RAM menerima alamat 4 bit dari MAR dan melaksanakan operasi membaca. Fungsinya sebagai tempat penyimpan utama instruksi dan kata-kata yang ditempatkan di bus W untuk digunakan kembali oleh beberapa bagian lain dari komputer, yaitu register instruksi, bagian dari unit kendali yang mengambil sebuah instruksi dari memori, lalu komputer melakukan operasi membaca memori. Dan seterusnya, pengendali pengurus. Pengendali pengurus yang di bawah ini yang berfungsi mengatur seluruh jalannya komputer termasuk eksekusi instruksi. Yang selanjutnya, akumulator, yaitu sebagai register buffer yang menyimpan hasil sementara selama komputer beroperasi. Selanjutnya, penjumlahan pengurangan yang bersifat asinkron, berarti isi keluarannya akan berubah bila terjadi perubahan pada data masukan. Maksudnya register B, register buffer yang digunakan dalam operasi aritmetik. Selanjutnya, register keluaran, akumulator berisi hasil operasi yang akan diselesaikan dalam register penjumlah pengurangan.
Sementara hasil operasi disimpan dalam akumulator, maka selanjutnya dipindahkan ke register keluaran. Yang terakhir, Praga Binner. Praga Binner adalah alat dari 8 buah LED. Oleh karena setiap LED dihubungkan dengan sebuah flip-flop dari output port, maka Praga Binner akan menyajikan isi output port. Yang selanjutnya kita akan melanjutkan SIP2. SIP2. Setelah kita bahas SIP1, kita akan membahas SIP2. SIP2 tidak jauh berbeda dengan SIP1. Kesamaan yang fundamental antara keduanya adalah lebar data yang dioperasikan ALU sebesar 8 bit. Ini menunjukkan bahwa keduanya adalah komputer 8 bit. Dan dapat kita lihat arsitektur dari SIP2 tidak jauh berbeda dengan SIP1. Hanya di sini dia dioperasikan oleh ALU dan lebar data yang berbeda. Kita akan lanjut ke SIP3. SIP3 merupakan pengembangan dari SIP2. Cara kerjanya tidak jauh berbeda, hanya perbedaannya pada tata letak, pada jumlah register, dan banyaknya instruksi. Kita dapat melihat perbedaan-perbedaan dari SIP1 dan SIP2 dan SIP3. Dapat kita lihat SIP1 tidak terdapat register tempori, sedangkan pada SIP2 dilengkapi dengan register tempori. Kalau pada SIP2, register masukan dan MIR dipisah. Pada SIP2 terdapat instruksi yang lebih banyak. Misalnya SIP2 telah dilengkapi dengan instruksi jump, di mana instruksi ini akan memaksa komputer mengulangi atau melompat bagian dari sebuah program. Ya, dapat kita lihat perbedaannya juga pada SIP2 dan SIP3. Yang keunggulannya SIP2 yaitu jump, yang instruksi lompatan, yang memaksa komputer mengulang melewati bagian program. Lompatan yang akan membuka suatu dunia yang sama sekali baru pada kemampuan komputer. Dan kelebihan pada SIP3 memiliki register-register tambahan untuk pemrosesan data yang lebih efisien. Kita masuki komponen-komponen komputer. Komponen komputer ada terbagi 4. Yang kita lihat, komponen masukan atau input device. Komponen komputer mempunyai fungsi menerima masukan berupa data atau informasi dari luar. Contohnya seperti keyboard, mouse, scanner, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, komponen prosesor atau processing device. Komponen proses adalah komponen pada komputer fungsi untuk mengerjakan atau mengolah data yang diterima dari komponen input dan mengontrol keseluruhan kinerja sistem komputer selama proses pengolahan data berlangsung. Contohnya seperti motherboard, prosesor, power supply, VGA card, input and output card, dan lain sebagainya. Yang ketiga, komponen penyimpanan, storage device. Komponen penyimpanan adalah komponen komputer yang mempunyai fungsi sebagai media atau tempat menyimpan data dalam komputer, baik data sistem, data program aplikasi, maupun milik user itu sendiri. Seperti contoh dia memori, hard disk, flash disk, dan lain sebagainya. Jika output device adalah komponen komputer yang mempunyai fungsi sebagai media untuk menampilkan data atau informasi yang telah diproses atau diolah oleh komputer. Beberapa komponen tersebut contohnya seperti monitor, printer, speaker, dan lain sebagainya. Kita akan melanjutkan siklus instruksi. Instruksi Address Calculation (IAC), yaitu mengkalkulasi atau menentukan alamat instruksi
berikutnya yang akan dieksekusi, biasanya melibatkan penambahan bilangan tetap ke alamat instruksi sebelumnya. Yang kedua, instruction fetch IP, yaitu membaca atau mengambil instruksi dari lokasi memorinya ke CPU. Yang ketiga, instruction operation decoding, AOD, yaitu menganalisa instruksi untuk menentukan jenis operasi yang akan dibentuk dan operan yang akan digunakan. Yang keempat, operan address calculation, OAC, yaitu menentukan alamat operan. Hal ini dilakukan apabila melibatkan referensi operan pada memori. Yang berikutnya, operan fetch, OFE, adalah mengambil operan dari memori atau dari modul. Berikutnya, data operation, DO, yaitu untuk operasi yang diperintahkan dalam instruksi. Operation store, OS, yaitu menyimpan hasil eksekusi ke dalam memori. Kita melanjutkan yang terakhir, mekanisme instruksi. Eksekusi program akan terhenti bila komputer dimatikan atau terjadi kesalahan atau terdapat instruksi yang menghentikan komputer. Mengambil instruksi berikutnya, eksekusi instruksi siklus pengambilan atau fetch cycle dan siklus eksekusi execute cycle. Pada awal setiap siklus instruksi, CPU membaca instruksi dari memori. Sebuah register pada disebut program counter atau PC digunakan menunjukkan alamat instruksi yang akan diambil dari memori. Setiap kali sebuah instruksi dibaca, isi PC akan ditambah sehingga CPU akan membaca instruksi selanjutnya secara berurutan. Instruksi yang akan dibaca yang dimuatkan ke seluruh register di dalam CPU yang disebut instruksi register, IR. Selanjutnya CPU menginterpretasikan instruksi dan melakukan aksi yang diperlukan. Jadi kesimpulannya, tujuan komputer SIP adalah menjelaskan cara kerja komputer yang paling sederhana. Seperti SIP 1 merupakan tahap pertama dalam evolusi ke arah pembangunan komputer modern. Sekalipun masih terhitung dia mewakili seluruh operasi komputer modern. Dan SIP 2 mempunyai komponen yang lebih lengkap, instruksinya juga lebih banyak sehingga lebih memungkinkan untuk membuat program-program untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Di antara program unggulnya seperti instruksi jump. Instruksi ini memaksa komputer pengguna untuk prosedur modul yang akan dikerjakan. SIP 3 adalah merupakan pengembangan dari SIP 2 yang lebih kompleks atau keselarasan kompatibel dengan mikroprosesor 8085. Perangkat instruksi SIP 3 lebih lengkap daripada komputer SIP 2 sebelumnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Kalau jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Saya mohon pamit. Terima kasih.